kita bakal ngoceh dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang dengan AKP Iwan Gunawan SHMH. Nah, kalau di Sriwijaya Radio Pak Iwan dipanggilnya Bang Iwan. Iya. Bang Iwan nih. Baik. Apa kabar Pak? Baik. Selamat pagi. Iya, untuk wakil BCS Palembang. Palembang ya. Kita ngomongin soal operasi sikat musi, Pak ya. Iya. Kita kan baca di cerita ke Pak, apa nih operasi sikat musi itu? Iya, jadi operasi sikat musi itu adalah merupakan operasi kewilayahan ya, yang dilaksanakan oleh Polrestabes Palembang tentu bersama jajarannya. Jadi ada tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari beberapa tindak pidana yang terjadi, dan itu saat ini kita sedang berjalan selama 15 hari. Mulainya kapan Pak kira-kira? Mulainya dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni. 6 Juni. Kalau dari target dan sasaran dari operasi sikat musi ini dari apa Pak? Target dan sasarannya itu adalah pelaku-pelaku culas dan curanmor. Ada beberapa target yang sudah kita targetkan ya untuk di operasi ini. Itu dia wajib BCS Palembang pembukaan kita. Pokoknya kalau kepengen tahu sekitar operasi sikat musi ini diaturi untuk bertanya-tanya ya di nomor online kita di 0711 816943, pada juga di media sosial kita, khususnya di WA kita di 0811 7878 943 atau macam BC ya. Nah, sasarannya sudah kira-kira daerah-daerah yang rawan dari tindak kriminal di khususnya di Palembang nih, Mas Iwan. Memang ada beberapa daerah yang dikategorikan rawan, ya. Salah satunya rawan curas dan curanmor. Itu ada beberapa daerah di sana kita kategorikan karena ada beberapa kejadian, gitu kan. Jadi kita fokus nanti terhadap daerah-daerah tersebut seperti di Jalan Alam Sabar di Keluarga Negara, di daerah Jambu sana ya. Kemudian tiap kecamatan kita ada fokuskan nanti daerah rawan itu dalam arti supaya operasi ini dapat berjalan dengan baik. Ya, yang bisa sebenarnya mengerti tuh untuk belaan di nomor online yang sudah Mangga sebut ke tadi, itu masih ada segala kebersamaan kita di Membera Boceko Pelemahnya, tetap tidak usah berkiri kanan. Iya, maju bisa sebenarnya banget balik lagi di ngoceh kita sekitar operasi sikat musi 1 2023 ya. Ini ada yang bertanya nih, Bang Iwan dari Bang Makmun di Sudirman. Ngapa nian sih namanya sikat, betul sikat musi? Ya, jadi ini udah masuk. Udah. Oke. Jadi namanya sikat itu kan bahasanya hanya bahasa untuk apa namanya lebih mempertegas gitu kan. Mempertegas bahwa memang kejahatan itu tidak perlu ditolerir. Makanya harus kita sikat gitu kan. Ya, sedangkan nama musi itu merupakan nama ikon daripada Sumatera Selatan. Itu dia mudah-mudahan Bang Makmun jelas ya. Tidak pertanyaan itu sebenarnya. Nah, kalau tadi ada telepon, halo Sriwijaya Radio. Halo sudah beragam. Halo, coba ngomong kami. Kayaknya udah masuk time kecil. Halo. Kita putar dulu ya. Dicoba lagi di 0711 816 943. Halo, Sriwijaya Radio. Dengan siapa nih, Mang? Mang Rahmat di Desa Kirja tuh, Mang Rahmat nanya apa nih?
Silakan Bang Iwan jawabannya. Jadi selama itu merupakan suatu pembelaan diri, ya, itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Karena apa? Karena semua warga negara, apalagi pribadi itu wajib melakukan pembelaan diri. Nah, tapi yang paling penting kita juga jangan paranoid. Jangan paranoid. Artinya pada saat kita berjalan tengah malam, kemudian pada saat melihat orang, padahal orang itu tidak melakukan apa-apa, terus kita langsung serempet, nah itu yang berbahaya, gitu kan. Kita melihat orang itu tidak melakukan suatu perbuatan apa-apa, tetapi kita sudah berburuk sangka terhadap orang tersebut, sehingga kita lakukan pemerpetan, justru kita yang melakukan perbuatan pidana. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita di tengah jalan, kemudian orang tersebut sudah mengacungkan pedang atau sudah ini, itu kan sudah merupakan tanda-tanda bahwa itu mau melakukan suatu tindak pidana, berarti nggak ada masalah. Itu ya. Iya. Itu dia Mang Rahmat, mudah-mudahan baca di puas dengan pertanyaan jawaban dari Mang Iwan tadi ya. Mang itu agak minder juga sebenarnya dengan Mang Iwan dengan suaranya. Ya kita lanjut lagi nih masih dengan Wakasan Reskrim Polrestabes Palembang seputar operasi Sikat Musi yang dilaksanakan mulai 25 Mei sampai 6 Juni 2023. Nah, ini kalau tadi online masih banget tunggu juga di 0711816943, juga di WA kita di 081178788943. Ini berapa personil yang disiapkan dalam rangka operasi Sikat Musi ini, Bang Iwan? Sekitar 30 sampai 35 personil ya. Yang ke depan kan ini reskrim, jadi karena lebih kepada penindakan di sini. Sikat Musi. Ya, ini operasi yang dilaksanakan setiap tahun. Betul. Setiap tahun. Betul sekali, operasi ini dilaksanakan setiap tahun tentu dengan pertimbangan melihat situasi Kamtibmas. Itu ya. Tapi pertanyaan sekarang sudah agak mengkhawatirkan, jadi dilaksanakan lagi. Ini operasi Sikat Musi 1. Betul. Nah, kalau duanya di kapan? Dua nanti akan dilaksanakan melihat situasi Kamtibmas kembali. Ya. Gitu, ya. Dan hasil dari operasi Sikat Musi selama ini kira-kira apa? Sudah ada beberapa yang dapat kita tangani ya, seperti kejadian yang terjadi pada sekitar tanggal 22 Mei itu ada curanmor yang terjadi di Argentina itu, dapat kita lakukan penangkapan terhadap tersangkanya, dan sekarang sudah ada beberapa yang kita amankan. Itu ya? Iya. Itu tuh Wajib BCS Palembang. Iya. Jadi jangan khawatir untuk Wajib BCS Palembang, Polri selalu melindungi. Iya. Itu dia. Segala-galanya Radio Palembang, 2 dekade Sriwijaya Radio sudah beragam jaringan media etnik Indonesia. Secara Mang Iwan ini kan berhubungan dengan kriminal nih Pak, berhubungan dengan kriminal bahasanya. Nah kita ada tips nggak Mang Iwan untuk biar kita nih tidak terhindar dari tindak-tindak kriminal? Oke. Jadi terjadinya tindak pidana ini di dalam teori kepolisian itu dikenal dengan ada namanya bertemunya niat dan kesempatan. Itu Nah, ya. jadi bertemunya niat dan kesempatan maka terjadilah tindak pidana. Niat itu lebih kepada si pelaku tentunya ya, pada si pelaku itu sendiri. Sedangkan kesempatan itu bisa dari internal dan eksternal. Artinya begini, bagaimana kita supaya niat dan kesempatan ini tidak bertemu, ya, karena pada saat niat dan kesempatan ini bertemu maka terjadinya suatu tindak pidana. Sekalipun ada kesempatan, kalaupun niatnya tidak ada maka tidak akan terjadi. Sekalipun ada niat, kesempatan itu dipersempit, maka itu juga tidak akan terjadi. Nah, maka di dalam unsur kepolisian itu kita selalu
namanya preventif, dan represif. Apa yang dilakukan seperti sikap musuh ini termasuk tindakan represif, di situ proses penegakan hukum. Tapi di balik itu, preventif itu banyak dilakukan, ya, baik oleh jajaran dari Babin Kamtibmas dengan cara menghimbau kepada masyarakat, ya. Contoh misalkan bagaimana supaya tidak terjadinya seperti banyaknya kejadian begal malam atau misalkan terjadinya tindak pidana malam hari. Para orang tua mungkin bisa lebih mengawasi kepada anak-anaknya, ya. Kalau misalkan anaknya malam itu sudah tidak keluar, ini kan sering terjadi, ya. Apa yang disebut dengan kenakalan remaja, ya, kenakalan remaja. Mereka kumpul-kumpul malam hari, sebenarnya awalnya tidak ada niat untuk melakukan satu tindak pidana, tapi kemudian karena terbawa arus, terbawa dalam kumpul-kumpul, sehingga terjadilah, ya, dari perkumpulan tersebut sehingga menjadi hal yang negatif. Nah, ini pentingnya orang tua pada saat dia melihat misalkan malam hari anaknya belum pulang atau misalkan belum kembali sementara tidak ada kegiatan di luar, dia lebih proaktif gitu loh. Kemana nih anak saya kok sampai sekarang belum pulang. Nah, itu salah satu untuk mencegah jangan sampai anaknya melakukan hal-hal yang tentu tidak diinginkan oleh orang tua. Banyak sekali kiat-kiat yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, ya. Gitu, Pak. Gitu. Nah, caranya kita waktunya tinggal 4 menit lagi, Pak. Efeknya nih, caranya harus ada jam waktu tapi pada pesan-pesan nih untuk wajib bijak Palembang, biar terjauh dari tindak kriminal. Ya. Jadi pesan-pesan kepada seluruh warga Kota Palembang, ya, untuk jangan sampai supaya kita jangan terlalu ditakutkan juga artinya situasi, karena secara umum sebenarnya situasi Kota Palembang ini sebenarnya sangat kondusif sekali, sangat baik sekali. Adapun terjadi beberapa tindak pidana di tempat kejadian itu, ya, itu merupakan hal yang memang tetap harus kita tangani. Jadi tentu yang tadi saya sampaikan, sama-sama kita menjaga diri juga supaya jangan sampai kita menjadi korban daripada tindak pidana kejahatan apapun itu namanya. Nah, terus kemudian jangan lupa kalau misalkan terjadi begitu mengalami tindak pidana, langsung dilaporkan kepada polisi. Laporan, ya, karena kita sekarang Polda Sumsel ini ada namanya Halo Polisi, ya kan, bisa 1x24 jam kapan saja bisa diakses, gitu kan. Gitu, Iya. Jadi, ya kalau itu terima kasih bagaimana. Sayangnya waktu kita cuma setengah lapak. Mudah-mudahan kita banyak ketemu lagi dengan tema-tema yang berikutnya, ya. Siap. Iya. Juga terima kasih wajib bijak Palembang yang sudah tidak berikut di wajib kita di siang hari ini, dan kita bakal lanjut, ya, tetap di PMPK Becuko apa rumahnya. Terima kasih.